Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Lama ya aku nggak upload. Ini aku upload sekian purnama baru aku bikin video. Ya udah guys, lupakan ya. Aku mau tanya ke kalian, ada nggak diantara kalian di negeri rantau ya khususnya ya, itu punya pacar tapi beda negara? Terserah itu beda negara dari manapun, atau barat, atau India, Bangladesh, atau manapun. Aku pengen denger kisah kalian. Boleh dong sharing ke aku gimana pengalaman kalian punya pacar beda negara itu seperti apa? Tulis kolom komentar ya. Gimana tanggapan kalian kalau punya pacar beda negara itu yang red flag, toxic, hingga hubungan kalian itu selalu bertengkar, pacar kalian tuh terlalu obses? Itu gimana kalian menanggapi pacar seperti itu? Atau kalian tuh menghindari, kalian mewajarkan, atau kalian minta putus sama si doi? Guys, apa yang akan kalian lakukan jika pacar kalian tuh moroan tangan sampai hampir mengancam nyawa kita? Terus ada guys, di Singapura itu TKW Singapura asal Indonesia ya, punya hubungan dengan pria Bangladesh. Hubungan mereka itu sangat toksik ya guys, sampai menghilangkan nyawa si wanita ini. Kalian penasaran nggak dengan cerita ini? Jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Kalau sudah, kita cek it out. Ahmad Salim, pria asal Bangladesh, kelahiran 1 Januari 1989. Dia anak tunggal di keluarganya, tumbuh besar dan bersekolah di Bangladesh hingga mencapai usia dewasa. Ketika di usia dewasanya pada tahun 2010, dia bermigrasi dari Bangladesh ke Singapura guna mencari pekerjaan. Di portal berita manapun, baik portal berita cetak atau portal berita online, tidak disebutkan awal mulanya Ahmad Salim itu bekerja sebagai apa. Tapi yang pasti di tahun 2018 Ahmad Salim menggeluti pekerjaan di dunia painter, atau istilahnya seperti tukang cat seperti itu. Kita flashback lagi ya, di awal Ahmad Salim berangkat ke Singapura tahun 2010 ya, hingga 2 tahun kemudian pada tahun 2012 Ahmad Salim itu ketemu dengan sosok wanita cantik asal Indonesia ya, yang bernama Nur Hidayati Wartono Surata. Terus siapa sih Nur Hidayati Wartono Surata itu? Nur Hidayati Wartono Surata adalah gadis cantik asal Indonesia, kelahiran Indramayu, Jawa Barat 1984. Dia tinggal bersama orang tuanya, yaitu ayah tirinya bernama Muradi dan ibu kandungnya bernama Warsem. Sebelumnya Nur Hidayati, kita sebut saja Nur ya, kepanjangan Nur Hidayati Wartono Surata. Jadi kita singkat menjadi Mbak Nur aja ya. Nur ini sebelumnya pernah menikah selama 7 tahun tapi kandas di tengah jalan guys. Tapi dari hasil pernikahannya ini, dia dikaruniai buah hati seorang anak cowok, yang pada akhirnya di tahun 2012 Nur Hidayati ini menitipkan sang buah hati kepada kedua orang tuanya, dikarenakan dia merencanakan mencari pekerjaan menjadi seorang TKW. Dan pada akhirnya Singapura adalah tempat yang dia pilih untuk mencari pekerjaan. Di tahun 2012 itu yang saya sebutkan tadi ya guys, Nur Hidayati sudah terbang dan sampai di Singapura. Lalu dia dipertemukan dengan majikan yang sangat bagus guys di daerah Serangun. Di tahun yang sama, yaitu di tahun 2012, ketika berjalannya waktu dia bekerja di Singapura, dia bertemu dengan Ahmad Salim entah di mana ya guys. Tapi pertemuan mereka itu berlanjut via chatting hingga akhirnya mereka berdua ini tumbuh benih-benih cinta. Jadi mereka memutuskan untuk berpacaran di tahun 2012. Hubungan singkat mereka ini guys dirasa sudah serius menurut Nur dan menurut Ahmad. Lalu mereka berdua ini memutuskan untuk memberi informasi atau menginfokan kepada keluarganya masing-masing bahwa mereka mempunyai pasangan. Misal Ahmad udah memberitahu keluarganya kalau dia sudah mempunyai pacar, gadis cantik yaitu Nur asal Indonesia. Begitu sebaliknya, Nur juga memperkenalkan Ahmad sebagai pasangannya, sebagai pacarnya kepada kedua orang tuanya Nur. Jadi kedua masing-masing keluarganya ini sudah mengetahui ya kalau anak mereka ini sudah mempunyai pacar di Singapura. Pada November 2017 guys, 5 tahun sesudah mereka resmi berpacaran, mereka akhirnya memutuskan bertunangan ya guys, tapi di Singapura.
Mereka ini sangat begitu serius ya guys, sampai-sampai Nur dan Ahmed itu memutuskan untuk menikah 1 tahun sesudah pertunangannya, yaitu di Desember 2018. Ahmed tuh sangat mencintai Nur, sampai-sampai ya Nur itu ya dia anggap sebagai istrinya guys, padahal mereka itu belum resmi menikah. Tapi ya guys, yang perlu kalian ketahui ya guys, kesempurnaan hubungan mereka itu tidak melulu bahagia. Ternyata guys, ada kerikil-kerikil yang menimpa hubungan mereka ya guys, sampai-sampai mereka itu dihadapkan sama masalah yang bertubi-tubi. Ketika pernikahan mereka udah mulai mendekati, yaitu Juni 2018, kerikil yang pertama itu menimpa mereka guys, yaitu ketika Nur ketemu dengan Samim Samizur Rahman. Ketika mereka bertemu, entah di mana ketemunya guys, akhirnya mereka itu bertukar nomor telepon. Ketika chatting-chattingan itu, mereka itu berdua ada ketertarikan antara Samim dan Nur. Nah, di belakang itu guys, ternyata Ahmed itu mengetahui kalau Nur tuh berselingkuh dengan Samim di belakang Ahmed. Paham ya dari sini ya? Perlu diketahui guys, kalau Samim ini profesinya ialah sebagai tukang ledeng di Singapura. Ketika Ahmed mengetahui hubungan gelapnya Nur bersama Samim ya guys, Ahmed itu merajuk, gondok, ngamuk guys. Dia itu telepon ke ibunya, minta ke ibunya kalau dia minta dicarikan calon istri yang berasal sama-sama dari Bangladesh untuk Ahmed nikahi. Itu adalah bentuk protes atau bentuk balas dendam Ahmed kepada Nur. Dia itu merajuk kepada ibunya untuk secepatnya menemukan calon istri biar dendam atau rasa sakit hatinya itu terpenuhi guys. Dan pada akhirnya ya guys, ibunya Ahmed menemukan sosok wanita yang cocok untuk Ahmed dan merencanakan pernikahan untuk Ahmed dan wanita pilihan ibunya ini pada bulan Februari 2019. Padahal guys ya, Nur dan Ahmed ini kan sebelumnya sudah merencanakan pernikahan di Desember 2018 ya. Gara-gara kerikil ini guys, sepertinya pernikahan mereka itu tertunda atau bisa-bisa itu terancam batal. Setelah Ahmed berdiskusi dengan ibunya soal pernikahannya dengan wanita Bangladesh yang diadakan Februari 2019 ya guys, cepat-cepat Ahmed itu memberitahukan ke Nur soal rencananya menikahi wanita Bangladesh guys. Tahu nggak reaksinya Nur gimana? Gak ada reaksi, flat. Kalau Nur mungkin menganggap Ahmed itu cuma bercanda. Tahu nggak, yang lebih gilanya lagi sejoli ini tuh rujuk guys, bersatu lagi, bersama lagi. Nur itu masih menerima Ahmed meskipun Nur tahu kalau Ahmed itu sudah punya calon dan akan menikahi wanita Bangladesh. Aduh, liar. Semenjak Nur berselingkuh di belakang Ahmed, terus Ahmed mengetahui dan membalas dengan cara menikahi wanita Bangladesh ya guys. Hubungan mereka ini kerap dilanda pertengkaran guys. Meskipun tahu sama-sama sudah Nurnya berselingkuh, Ahmednya itu ingin menikahi wanita lain, kan mereka sih tetap pacaran ya guys. Itu mereka tuh bertengkar, kerap kali bertengkar. Tapi di akhir pertengkaran mereka ini selalu diwarnai dengan adegan ijlik di atas kasur ya guys. Itu kerap kali mereka lakukan. 3 bulan sesudah hubungan Nur dan Ahmed kembali pulih ya guys, yang seperti saya katakan tadi ya guys, lagi Nur ketemu pria Bangladesh lainnya yang berprofesi sebagai tukang reparasi di Singapura, yaitu Hanifah Muhammad Abu. Ketika mereka sudah bertemu, sepertinya mereka mendapati dirinya masing-masing itu tertarik satu sama lain ya guys. Lalu mereka bertukar nomor telepon, mereka ngobrol via chatting, dan Nur mendapati dirinya itu telah jatuh cinta kepada Hanifah ini ya guys. Dan Gayung pun bersambut. Ternyata ya guys, Hanifah itu juga mencintai Nur guys sejak pandangan pertama. Di saat itulah Nur tidak mau menyembunyikan semua apapun yang dialami Nur kepada Hanifah. Nur ini menceritakan semuanya ke Hanifah, mulai dia itu mempunyai cowok sebenarnya yaitu Ahmed, tapi Nur ini ingin memutus hubungan dengan Ahmed karena Nur ingin fokus dengan Hanifah. Nur juga akan mengakhiri hubungannya dengan Ahmed toh karena Ahmed juga akan menikahi wanita Bangladesh. Akhirnya Nur memulai hubungannya dengan Hanifah dengan sangat begitu romantis. Di sisi Hanifah ya guys, ternyata Hanifah ini bingung, gusar kepada sifat Nur yang belakangan ini, akhir-akhir ini dia itu sangat berubah ya guys. Dalam kegusarannya itu dia menanyakan di dalam hatinya itu apakah Nur mempunyai cowok idaman lainnya.
Pada tanggal 9 Desember 2018 dengan segera Ahmed menanyakan kepada Nur apakah Nur mempunyai cowok lainnya, tapi apa tanggapannya Nur. Tidak menyangkal guys, dan Nur dengan lantang mengatakan kalau dia itu mempunyai cowok idaman lainnya, yaitu Hanifah guys. Oh my god. Tapi Nur memohon dan meminta kepada Ahmed untuk mengakhiri hubungannya saja karena hubungan mereka sudah tidak sehat ya guys. Dan Nur juga menasihati Ahmed untuk fokus sajalah kepada pernikahannya yang sebentar lagi akan dilangsungkan. Setelah Nur mengatakan seperti itu guys, Ahmed itu merengek dan memohon kepada Nur jangan berpisah dengannya ya guys. Dia memohon kepada Nur untuk menemuinya pada tanggal 23 Desember 2018. Tapi Nur menolak guys, dia kekeh ingin berpisah selamanya bersama Ahmed ya guys. Dia ingin fokus dengan Hanifah, mengingat pernikahan Ahmed sebentar lagi kan akan dilaksanakan Februari di tahun setelahnya ya guys ya. Ahmed Salim, pria Bangladesh berusia 29 tahun ini kalut guys. Dia itu sangat marah, dia itu sedih berlebih. Dia mengetahui kalau dirinya itu sudah dicampakkan dengan Nur. Dia itu mempunyai niat jahat guys mulai saat itu guys. Dia itu ingin Nur kalau dia itu berpikir kalau dengan cara adalah hal yang terbaik, karena kalau dia tidak bisa memiliki Nur, orang lain pun tidak bisa memiliki Nur juga. Sejak saat itu guys, dia itu mencari cara gimana caranya ingin menemui Nur untuk yang terakhir kalinya. Dia menyampaikan niatnya dan meminta Nur untuk bertemu terakhir kalinya pada tanggal 30 Desember 2018. Akhirnya daripada Nur itu ribet dengan Ahmed yang merengek-rengek terus ya guys, akhirnya Nurnya itu menyetujui permintaan Ahmed yang terakhir ini guys. Mereka memutuskan untuk bertemu pada tanggal 30 Desember 2018. 3 hari H menjelang guys, sebelumnya Ahmed itu sudah mengosongkan tabungan di rekeningnya sebesar 1.150 dolar Singapura ya guys. Terus dia juga membeli seutas tali untuk memuluskan niat buruknya ya guys, karena Ahmed menyadari kalau di Singapura itu hukumnya dilarang membawa sajam di tempat umum. Makanya dia itu menggunakan tali sebagai media untuk niat buruknya yang akan terjadi. Tanggal 30 Desember 2018 di malam harinya, akhirnya Nur dan Ahmed ini ketemu di Golden Dragon area Gailang yang terkenal dengan distrik merahnya. Just for information ya guys, distrik merah di Gailang itu adalah wilayah dewasa atau wilayah plus di Singapura, tapi legal atau resmi. Ketika mereka berdua sampai di bilik atau mereka sampai di kamar hotel, mereka itu berhubungan badan atau iclik guys. Lalu sesudah mereka puas dengan adegannya itu guys, mereka itu diskusi dan Ahmed itu masih meminta kesempatan untuk kembali kepada Nur ya guys. Tapi Nur itu dengan kekeh, dengan lantang tetap ingin putus dengan Ahmed ya guys, mengingat dia setiap harinya itu memikirkan kalau Ahmed itu akan menikahi wanita lain, toh dia itu harus juga mengambil kebahagiaannya sendiri dengan Hanifah. Dengan rasa amarahnya yang begitu besar ya guys, Ahmed tetap memaksa Nur untuk berpisah dengan Hanifah, seraya mengancam kepada Nur kalau dia tidak menuruti keinginan Ahmed akan membunuh Hanifah ya guys. Tapi tetap guys, Nur tidak bergeming, Nur tidak takut, Nur tetap menolak berpisah dengan Hanifah. Ahmed begitu kesetanan guys, dia itu marah besar, dia itu mangkel guys mendengar Nur itu menolak berpisah dengan Hanifah. Dengan spontan, enggak spontan ya guys ya, sepertinya itu dengan rasa amarahnya itu dia mengambil handuk, membekap leher Nur dengan sekuat tenaga, seraya tangannya itu mengambil seutas tali yang sudah dia siapkan ya guys. Lalu dengan segera dia menjerat leher Nur itu ya guys, terus dia tarik dengan sekuat tenaga hingga beberapa menit. Lalu Nur itu pingsan guys, tapi Ahmed itu tidak melonggarkan jeratannya guys. Dia itu melihat Nur yang sudah pingsan lah, dengan sekuat tenaga beberapa menit lagi kemudian itu mendapati kalau Nur itu sudah tidak bernyawa ya. Nur itu sudah meninggal dunia guys, di umurnya yang masih 34 tahun. Setelah Ahmed memastikan Nur sudah tidak bernyawa ya guys, dengan segera Ahmed mengambil uang sebesar 30 dolar di tas Nur, mengambil HP dan mengambil e-link guys, e-link card. Lalu dia itu meninggalkan hotel dengan cara menambah perpanjangan jam selama 2 jam ke depan. Maaf ya guys, tadi videonya saya cut soalnya tiba-tiba majikan WA, aku disuruh masak siang cepet-cepet soalnya anaknya mau berangkat sekolah. Jadi aku habis masak, aku sekalian mandi aja soalnya
bau masakan guys di badan. Kita sampai mana tadi ceritanya? Sampai Ahmed meninggalkan hotel Golden Dragon ya, setelah perpanjangan waktu 2 jam ya. Setelah dia meninggalkan hotel, dia itu dalam pelariannya, dia itu telepon temennya yang bernama Khalid MD Abdul. Dia meminta tolong temannya untuk mengirimkan uangnya sebesar $1.000 Singapura ke ayahnya. Di tengah pelariannya itu, dia juga telepon majikannya kalau dia dalam perjalanan ke Bangladesh. Dia mau pergi ke Bangladesh, tapi sebelumnya dia mau ke kantor majikannya dulu untuk pamitan secara resmi. Ketika Ahmed dalam pelariannya, dia bersiap-siap kabur ya waktu itu ya. Pada pukul 22.15, resepsionis hotel yang bernama Le Peng Yuan itu mendatangi kamar yang disewa Ahmed setelah resepsionis ini menelepon berulang kali untuk mengingatkan kalau jam sewanya itu sudah habis. Waktu ditelepon tidak diangkat-angkat ya guys oleh Ahmed ya. Dikira kan masih ada orang gitu loh. Resepsionisnya itu berpikir kok nggak ada orang. Akhirnya di jam 22.15 tersebut resepsionisnya itu datang ke kamar dan ketok-ketok ya, tidak ada jawaban guys. Terpaksa dia itu memakai kunci master buat membuka pintu itu. Waktu dibuka ternyata resepsionisnya tuh kaget guys. Di situ sudah tergeletak Nur Hidayati dalam posisi itu sudah tidak pakai busana tapi dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Lalu Le Peng Yuan itu si resepsionis segera menelepon para medis dan polisi. Tak lama kemudian para medis datang. Setelah memeriksa jasad Nur Hidayati, para medis menyatakan Nur Hidayati meninggal pada pukul 23.02 malam waktu Singapura. Setelah para medis menyatakan Nur Hidayati sudah meninggal, lalu para medis membawa jasad Nur Hidayati ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Lalu setiba di rumah sakit, dokter forensik Dr. Lee mendapati jasad Nur itu dari mulut, mata mengeluarkan darah ya, telinga kiri dan wajah membekak ya guys. Dalam laporan forensiknya, Dr. Lee itu menuliskan kalau penyebab kematian Nur Hidayati itu dililitkan di leher itu dengan tali simpul sebanyak 4 kali jeratan guys. Dan penyebab kematian yang paling fatal itu adalah pencekikan yang ekstrim dan cedera tulang belakang leher. Lalu tanggal 30 Desember 2018, sesudah 14 jam setelah ditemukannya jasad Nur Hidayati, seketika itu Abdul Salim berusia 29 tahun ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Nur Hidayati Wartono Surata. Setelah Ahmed dinyatakan sebagai tersangka, saat itu juga guys, polisi tidak mau mengulur-ngulur waktu lagi ya. Dia itu langsung menghubungi majikan Ahmed. Kan polisi sudah tahu identitas si Ahmed ini. Lalu dengan segera polisi itu bekerja sama dengan majikan Ahmed untuk penyergapan Ahmed. Seperti yang saya katakan tadi, kalau Ahmed itu rencananya akan datang ke kantornya majikannya ya, guna untuk meminta sisa gajinya dan untuk minta izin resign secara resmi. Ahmed tidak tahu kalau majikannya ini sudah bekerja sama dengan polisi. Ketika Ahmed datang ke kantornya majikannya, saat itu juga Ahmed ditangkap kepolisian Singapura. Pas tanggal 1 Januari 2019 bertepatan dengan ulang tahun Ahmed yang ke-30, saat itu juga Ahmed didakwa dengan pembunuhan terhadap Nur Hidayati. Setelah melakukan persidangan yang sangat panjang guys, akhirnya keluarga Nur Hidayati bisa bernafas lega. Ya, karena apa? Karena pengadilan atau hakim itu sudah mengetok palu kalau Ahmed Salim itu bersalah dan mendapat hukuman berupa hukuman mati, yaitu dieksekusi dengan cara Lalu tanggal 28 Februari 2024 kemarin guys, akhirnya eksekusi itu dilakukan ketika Ahmed Salim sudah mencapai usia 35 tahun. Gimana guys tanggapan kalian tentang video yang barusan kita ulas bareng-bareng ini? Speechless guys, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Yang penting aku cuma bisa mengingatkan kepada kalian berhati-hati dalam menjalin hubungan ya guys. Entah itu hubungan sesama warga Indonesia, entah itu beda negara ataupun dimanapun kalian berada ya guys. Jangan lupa sertakan doa di dalam setiap kegiatan kita ya guys, supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang buruk ya. So, jika kalian suka dengan videoku ini, silahkan ya guys tombol
like-nya itu diklik dan juga share ke teman-teman kalian biar cerita kita itu bisa tersebar ke teman-teman agar bisa menjadi pembelajaran kita semua terhadap kisah yang barusan kita ulas. Dan jangan lupa guys, jika kalian punya kisah seputar perTKW-an atau kalian mengalami hal absurd atau kalian mengalami hal horor, kalian bisa kirim ke sini, ke email aku ya. Nanti kalau sudah aku akan baca, aku akan review, aku akan rangkum ulang yang rapi, terus aku akan sharing ke kalian. Maksudnya aku akan tunjukkan ke kalian berupa skrip. Nanti kalau kalian sudah deal, baru aku take video dan aku up ke video aku selanjutnya. Akhir kata guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.